1 miliar rupiah dan pulang, atau nikahi janda majikanmu. Pilihan mustahil ini tiba-tiba diberikan pada Banyu, seorang TKI di Riyadh. Pertanyaannya bukan mana yang akan ia pilih, tapi mengapa tawaran gila ini diberikan? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik dinding rumah mewah itu setelah kematian misterius sang majikan? Kisah ini adalah tentang sebuah pilihan yang menyeretnya ke dalam konspirasi berbahaya, di mana harga diri adalah satu-satunya hal yang tak bisa dibeli. Itu adalah penggalan awal dari kisah mencekam yang akan kita selami bersama. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Banyu Setiawan, seorang pekerja migran Indonesia yang terjebak dalam dilema paling sulit dalam hidupnya di Riyadh, Arab Saudi. Sebuah pilihan antara kekayaan yang tak terbayangkan atau pernikahan penuh misteri yang tanpa ia sadari menjadi kunci untuk membongkar rahasia kelam sebuah keluarga kaya raya, di mana pertaruhannya adalah nyawa. Fajar di Riyadh tidak membawa kehangatan yang sama seperti di desanya. Bagi Banyu Setiawan, Fajar adalah penanda dimulainya sebuah rutinitas tanpa jeda di dalam kompleks properti keluarga Al-Ghamdi. Pukul 4 pagi, saat gema azan subuh memudar, tangannya sudah terbiasa dengan dinginnya air kolam renang yang harus ia bersihkan sebelum matahari memanaskan gurun. Lantai marmer seluas lapangan kecil ia pel tanpa suara, bayangannya bergerak seperti hantu di antara perabotan mewah yang tak pernah berani ia sentuh lebih dari yang diperlukan. Ini adalah dunianya. Dunia kontras antara kemegahan yang ia rawat dan bilik sempit di paviliun belakang tempat ia beristirahat. Di dinding kamarnya, tergantung sebuah kalender dengan gambar sawah di Boyolali, satu-satunya pengingat akan tujuan dari semua pengorbanan ini. Sebuah rekaman panggilan video yang tersimpan di ponselnya menunjukkan wajah ibunya, tersenyum cemas. Atapnya bocor lagi. Le, suara ibunya terdengar parau, tapi tidak apa-apa, yang penting kamu sehat di sana. Banyu hanya bisa menjawab dengan anggukan dan janji bahwa semua akan baik-baik saja, menyembunyikan beban utang keluarga yang terus menghantuinya. Kematian Tuan Ibrahim Al-Ghamdi, sang kepala keluarga, dilaporkan secara resmi sebagai akibat dari serangan jantung mendadak. Itulah versi yang diterima oleh lingkaran bisnis dan kerabat jauh. Namun, sebuah kesaksian yang diberikan secara anonim oleh sopir pribadi keluarga, seorang ekspatriat yang telah mengabdi selama hampir 20 tahun, menyiratkan keraguan. Dalam sebuah catatan wawancara, ia menyatakan, "Saya mengantar beliau ke pertemuan sore itu. Beliau tertawa, bahkan sempat bercanda tentang rencananya membeli klub sepak bola di Eropa. Beliau terlihat sangat sehat. Tidak ada tanda-tanda apapun." Pernyataan ini tidak pernah muncul ke publik, menjadi bisikan pertama dalam sebuah narasi yang jauh lebih rumit, tersembunyi di balik gerbang tinggi kediaman Al-Ghamdi yang sunyi. Kesunyian itu pecah 2 minggu setelah pemakaman, ketika Laila Al-Ghamdi, janda muda sang tuan, memanggil Banyu ke ruang kerja almarhum suaminya. Sebuah ruangan yang terasa sakral, dipenuhi aroma kayu cedar dan buku-buku bersampul kulit yang sepertinya tak pernah terbaca. Rekaman dari kamera pengawas di sudut atas ruangan menunjukkan sebuah adegan yang ganjil. Laila Al-Ghamdi, dalam balutan abaya hitamnya yang elegan, duduk dengan postur tegak di belakang meja mahoni raksasa. Di hadapannya, Banyu berdiri kaku, kedua tangan terkepal di sisi tubuh, kepalanya sedikit menunduk. Tidak ada audio pada rekaman itu, hanya sebuah interaksi sunyi yang penuh ketegangan. Namun, dialog yang terjadi di sana akan mengubah takdir Banyu selamanya. "Saya tahu tujuanmu bekerja di sini, Banyu," ujar Laila dengan suara tenang namun tegas, tatapan matanya lurus menembus kegugupan pria itu. "Saya akan memberimu sebuah pilihan." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. "Ambil uang ini, 1 miliar rupiah, dan pulanglah ke negaramu. Mulai hidup baru dan lupakan semua tentang keluarga ini." Banyu mengangkat kepalanya, matanya membelalak tak percaya. Laila melanjutkan, "Atau tetaplah di sini dan nikahi saya." Dunia Banyu seakan berhenti berputar. Laila memberinya waktu 24 jam untuk membuat keputusan. Saat Banyu kembali ke kamarnya yang sempit, pikirannya berkecamuk hebat antara logika dan ketidakmungkinan. Tepat saat itulah ponselnya bergetar, menampilkan pesan dari nomor yang tidak ia kenali. 5 kata yang membekukan darahnya, "Jangan percaya padanya. Nyawamu dalam bahaya." Ancaman anonim itu mengubah segalanya.
Villa Al-Ghamdi yang tadinya hanya sebuah tempat kerja, kini berubah menjadi labirin penuh bahaya di mata Banyu Setiawan. Setiap sudut terasa mengawasinya, setiap bayangan seolah menyimpan niat tersembunyi. Ia mulai mengamati, mencatat dalam benaknya detail-detail kecil yang sebelumnya ia abaikan. Terutama, tatapan Khalid Al-Ghamdi, adik ipar majikannya. Rekaman kamera pengawas dari koridor utama selama beberapa hari menunjukkan sebuah pola yang konsisten. Setiap kali Banyu melintas atau berada dalam satu ruangan dengan Laila, mata Khalid akan mengikutinya dengan sorot tajam penuh kebencian. Ia sering terlihat berbicara di telepon dengan nada rendah dan marah, mondar-mandir di tepi kolam renang seperti seekor pemangsa yang gelisah. Banyu, yang kini bergerak dengan kewaspadaan seekor mangsa, tahu bahwa ancaman itu nyata dan memiliki wajah. Wajah itu adalah milik Khalid. Di tengah ketakutan itu, Laila mencarinya. Pertemuan mereka terjadi di perpustakaan yang remang-remang, jauh dari jangkauan kamera dan telinga-telinga lain. Wanita itu tidak lagi menunjukkan aura seorang majikan, melainkan aura seorang konspirator yang putus asa. "Almarhum suami saya sangat mempercayaimu," bisik Laila. Untuk membuktikannya, ia menunjukkan sebuah klip video singkat dari ponsel pribadinya. Rekaman itu tampak diambil secara sembunyi-sembunyi dari jendela lantai 2, menunjukkan Banyu sedang duduk di bangku taman, dengan lembut mengelus Muedza, kucing kesayangan Tuan Ibrahim yang terkenal galak pada siapapun kecuali pemiliknya. Terdengar suara Tuan Ibrahim di belakang kamera, berkata pelan dalam bahasa Arab, "Lihatlah dia. Hatinya bersih." Video itu adalah sebuah validasi, sebuah jembatan kepercayaan yang coba dibangun Laila di atas jurang kecurigaan. Namun, kepercayaan itu segera diuji dengan cara yang paling brutal. Keesokan siangnya, saat Banyu sedang merapikan taman belakang, Khalid mencegatnya. Sebuah kamera di sudut atap merekam pertemuan itu dengan jelas. Khalid, dengan postur mengintimidasi, mencengkeram lengan atas Banyu. Cengkeramannya kuat. "Aku tidak tahu permainan apa yang coba kau mainkan dengan istri kakakku," desis Khalid, suaranya dingin. "Tapi ini akan berakhir sekarang. Ambil 100.000 rial dariku, pergi dari negara ini, dan jangan pernah kembali. Anggap ini tawaran pertamaku, dan satu-satunya." Ancaman itu nyata, langsung, dan menegaskan posisi Banyu dalam rantai makanan di rumah itu. Ia bisa disingkirkan. Malamnya, Laila kembali menemui Banyu, wajahnya pucat setelah mendengar insiden di taman. Di sanalah, di paviliun belakang yang aman, Laila akhirnya membuka seluruh kartunya. Ia menjelaskan bahwa Khalid sedang berada di ambang kebangkrutan dan berusaha keras menguasai seluruh warisan Ibrahim, termasuk saham pengendali di perusahaan properti keluarga. Menurut hukum dan tradisi, sebagai janda tanpa anak, posisi Laila sangat lemah dan mudah ditekan. Tawaran pernikahan itu, jelasnya, bukanlah tentang cinta. Itu adalah sebuah langkah catur yang nekat. Sebuah cara untuk memberinya pelindung hukum, seorang suami, yang akan menyulitkan Khalid untuk menyingkirkannya begitu saja. "Uang 1 miliar itu adalah jalan keluar yang aman untukmu," kata Laila, matanya berkaca-kaca. "Tapi jika kau memilih tinggal, kau memilih sebuah peperangan." Kebenaran itu membuat pilihan yang tadinya mustahil menjadi semakin berat. Keesokan harinya, Laila meminta Banyu untuk mulai mengemasi barang-barang pribadi almarhum suaminya di ruang kerja. Saat memindahkan setumpuk buku tebal dari rak, salah satunya menyenggol panel kayu di belakangnya, menghasilkan bunyi klik yang aneh. Penasaran, Banyu menekannya. Sebuah laci rahasia kecil terbuka. Di dalamnya, hanya ada 2 benda. Sebuah kunci berangkas kecil dan sebuah buku catatan bersampul kulit hitam. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang elegan itu milik Tuan Ibrahim. Hanya ada satu kalimat pendek di sana, tertanggal 2 hari sebelum kematiannya. Kalimat itu berbunyi, "Khalid meracuniku." Waktu 24 jam yang diberikan Laila hampir habis. Namun, pilihan antara uang dan pernikahan kini terasa seperti sebuah kemewahan yang naif dari dunia yang lain. Penemuan buku catatan itu telah menghapus semua pilihan, menyisakan satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Kebenaran. Dengan langkah mantap yang tidak pernah ia miliki sebelumnya, Banyu tidak menunggu untuk dipanggil. Ia mendatangi Laila di teras pagi, di mana wanita itu sedang menatap kosong ke arah taman. Tanpa sepatah kata pun,
Ia meletakkan buku catatan kecil bersampul kulit itu di atas meja. Laila membukanya, dan matanya terpaku pada satu kalimat tuduhan itu. Keheningan yang pecah hanya oleh suara angin gurun menjadi saksi terbentuknya sebuah aliansi yang tak terduga. "Saya tidak akan pergi," kata Banyu, suaranya tenang namun kokoh. "Kita harus mengungkap ini." Saat itu, ia bukan lagi seorang pembantu, melainkan satu-satunya sekutu Laila di dalam benteng musuh. Rencana disusun dengan cepat, didorong oleh adrenalin dan urgensi. Laila, dengan pengetahuan mendalam tentang keserakahan adik iparnya, akan menjadi umpannya. Ia menelepon Khalid, suaranya dibuat terdengar kalah dan putus asa. Ia menyatakan setuju untuk menyerahkan hak atas saham perusahaan dengan satu syarat. Semua dokumen harus ditandatangani di ruang kerja almarhum suaminya sebagai bentuk penghormatan terakhir. Khalid, yang dibutakan oleh kemenangan yang sudah di depan mata, setuju tanpa curiga. Sementara itu, Banyu menyiapkan panggungnya. Sebuah ponsel, diatur dalam mode merekam video, diselipkan di antara buku-buku tebal di rak, lensanya mengarah tepat ke meja kerja utama. Itu adalah satu-satunya saksi mata yang mereka miliki. Khalid tiba sore itu, senyumnya tipis dan penuh kemenangan. Ia meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. "Aku tahu kau akan membuat keputusan yang bijak, Laila," katanya dengan nada merendahkan. Laila memainkan perannya dengan sempurna. "Ibrahim selalu tahu kau ambisius," balasnya, suaranya bergetar. "Tapi aku tidak pernah menyangka kau akan melakukan ini padanya. Dia kakakmu." Umpan itu berhasil. Kesombongan Khalid mengambil alih. "Ibrahim itu lemah," cibirnya. "Dia terlalu sentimental. Terlalu percaya pada orang-orang rendahan sepertimu dan pelayanmu itu. Dia akan menghancurkan warisan ayah kita. Aku hanya mempercepat sesuatu yang tak terhindarkan." Pengakuan itu, meskipun terselubung, terekam dengan jelas. Namun, saat Khalid bergerak untuk mengambil pena, secercah cahaya dari lampu ruangan memantul dari lensa ponsel yang tersembunyi. Matanya menyipit, senyumnya lenyap seketika. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa ini adalah sebuah jebakan. Wajahnya berubah dari kepuasan menjadi amarah murni. "Kau merekamku," teriaknya, menerjang ke arah rak buku. Banyu, yang bersiaga di balik pintu, segera masuk untuk menghalangi. Pertarungan itu berlangsung cepat dan brutal. Khalid, yang panik, berusaha merebut buku catatan dari tangan Laila. Banyu mendorongnya menjauh, berusaha melindungi wanita itu. Di tengah pergulatan yang kacau, mata Khalid yang liar melirik ke atas meja kerja. Ia melihat sebuah pemberat kertas dari marmer solid. Dengan satu gerakan putus asa, ia meraih benda berat itu, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala Banyu yang mencoba melindunginya. Dunia senyap sesaat, lalu digantikan oleh suara benturan tumpul yang mengerikan dan jeritan melengking Laila yang memenuhi ruangan. Dalam kekacauan yang terjadi setelah serangan itu, narasi resmi terbentuk dengan cepat dan kejam. Khalid Al-Ghamdi, dengan wajah yang dipenuhi amarah dan kepanikan yang dibuat-buat, memutarbalikkan seluruh kejadian. Menurut versinya, yang didukung oleh beberapa staf rumah tangga yang ketakutan, Banyu Setiawan adalah seorang perampok yang keji. Ia dituduh menyerang Laila dan Khalid setelah rencananya untuk mencuri barang berharga ketahuan. Banyu, yang terbaring tak sadarkan diri dengan luka parah di kepala, tidak bisa membantah. Ia dibawa pergi oleh petugas keamanan, statusnya berubah dari korban menjadi tersangka dalam hitungan menit. Ia dipindahkan ke sebuah rumah sakit yang dijaga ketat, nasibnya tergantung sepenuhnya pada kebohongan yang diciptakan oleh penyerangnya. Khalid percaya ia telah berhasil menutup masalah ini, menyingkirkan satu-satunya saksi dan mengamankan posisinya. Namun, ia meremehkan satu hal, transformasi Laila Al-Ghamdi. Di tengah kepanikan itu, saat semua mata tertuju pada Banyu yang tergeletak, Laila bergerak dengan ketenangan yang dingin. Ia diam-diam mengambil ponsel yang masih merekam dari rak buku dan menyelipkan kembali buku catatan kecil itu ke dalam sakunya. Duka dan ketakutannya telah mengkristal menjadi sebuah tujuan yang solid. Langkah pertamanya adalah menghubungi satu-satunya orang yang ia yakini masih setia pada almarhum suaminya, Tuan Fahd, pengacara tua keluarga. Pertemuan rahasia mereka menghasilkan sebuah strategi.
Menghadapi Khalid secara langsung melalui jalur hukum akan sia-sia, pengaruhnya terlalu kuat. Mereka harus meruntuhkan fondasi kekuasaannya terlebih dahulu. Dengan kunci yang ditemukan Banyu, Laila seorang diri mendatangi sebuah bank di pusat kota. Dokumen-dokumen dari brankas pribadi Ibrahim Al-Ghamdi menjadi senjata pamungkasnya. Di dalamnya bukan hanya surat wasiat asli yang menyerahkan kendali penuh perusahaan kepada Laila, tetapi juga bukti transaksi ilegal dan penggelapan dana yang dilakukan Khalid selama bertahun-tahun. Laila dan Tuan Fahd tidak membawa bukti ini ke polisi. Belum. Mereka membocorkannya ke sebuah media investigasi bisnis internasional. Dalam waktu 24 jam, badai itu pecah. Tangkapan layar dari portal berita finansial mulai beredar luas, menampilkan judul-judul seperti Skandal Keuangan Guncang Imperium Al-Ghamdi dan CEO Khalid Al-Ghamdi diduga terlibat penggelapan dana multijuta dolar. Reputasi Khalid hancur lebur. Para sekutu bisnisnya mulai menjauh, dan otoritas pasar modal mengumumkan penyelidikan. Ketika pilar-pilar kekuasaan Khalid mulai retak, Laila melakukan langkah terakhirnya. Ia berjalan ke markas besar kepolisian. Di sebuah ruang interogasi yang steril, ia meletakkan semuanya di atas meja, buku catatan Ibrahim sebagai bukti motif, rekaman video dari ponsel yang dengan jelas menunjukkan pengakuan dan serangan brutal Khalid, serta setumpuk dokumen keuangan sebagai bukti pendukung yang menghancurkan kredibilitasnya. Kasus yang dibangun Khalid di atas kebohongan runtuh seperti rumah kartu. Sore itu, beberapa mobil polisi dengan sirene senyap melaju cepat menuju gerbang megah kediaman Al-Ghamdi. Khalid, yang sedang panik di telepon mencoba menyelamatkan kerajaannya yang runtuh, tidak menyadari kedatangan mereka sampai semuanya terlambat. Pada saat yang hampir bersamaan, di sebuah kamar rumah sakit yang sunyi di seberang kota, Banyu Setiawan terbaring dengan perban melilit kepalanya. Setelah berhari-hari dalam kegelapan, jari-jarinya bergerak sedikit. Kelopak matanya bergetar, lalu perlahan terbuka. Dengan penangkapan Khalid Al-Ghamdi, gestur terakhir dari sebuah drama yang tersembunyi, kebenaran akhirnya terungkap secara penuh. Bukti-bukti yang disajikan Laila tidak terbantahkan. Rekaman video menjadi pusat dari persidangan yang menarik perhatian publik, sementara dokumen keuangan mengungkap skala kejahatan kerah putih yang selama ini tersembunyi di balik citra terhormat keluarga Al-Ghamdi. Khalid dijatuhi hukuman penjara yang panjang, kerajaannya runtuh menjadi puing-puing skandal. Bagi Banyu Setiawan, keadilan datang dalam bentuk sepucuk surat resmi yang membatalkan semua tuduhan terhadapnya. Ia dinyatakan sebagai saksi kunci dan korban. Namanya dibersihkan sepenuhnya. Laila, kini memegang kendali penuh atas perusahaan dan warisan suaminya, memulai proses restrukturisasi besar-besaran, membersihkan sisa-sisa pengaruh korup Khalid. Namun, di tengah kemenangan hukum itu, ada satu percakapan terakhir yang harus terjadi. Percakapan itu berlangsung di kamar perawatan Banyu, sehari sebelum ia dijadwalkan untuk dipulangkan ke Indonesia. Tidak ada lagi aura majikan dan bawahan, hanya ada dua orang yang telah melalui badai bersama. Maafkan aku karena telah menyeretmu ke dalam semua ini, ucap Laila pelan, menatap perban di kepala Banyu yang sudah dilepas sebagian. Banyu menggeleng pelan. Anda tidak menyeret saya, jawabnya. Anda memberi saya pilihan. Ia menatap Laila dengan sorot mata yang jernih, tanpa rasa takut atau sungkan. Kau telah memberiku kebebasan, lanjut Laila, suaranya tulus. Kebebasan dari keluarga suamiku, dari sangkar emasku. Banyu tersenyum tipis. Dan Anda telah mengingatkanku pada harga diriku, balasnya. Sesuatu yang hampir aku lupakan. Dalam keheningan yang nyaman itu, tawaran lama terasa usang dan tidak relevan. Uang dan pernikahan adalah solusi sederhana untuk masalah yang rumit. Mereka berdua tahu, apa yang mereka menangkan jauh lebih berharga. Keesokan harinya, di bandara, Banyu menolak semua tawaran kompensasi besar yang diberikan Laila. Ia hanya menerima tiket pulangnya. Ia memutuskan untuk pulang bukan sebagai orang yang kalah atau melarikan diri, tetapi sebagai seorang pemenang yang ingin membangun istananya sendiri, sekecil apapun itu. Saya akan membangun rumah saya sendiri dulu, katanya pada Laila saat mereka berpisah. Sebuah janji tanpa beban, sebuah kemungkinan di masa depan. Beberapa bulan kemudian, pemandangan telah berganti dari beton dan kaca di Riyadh menjadi hamparan hijau sawah di Boyolali. Di teras sebuah rumah baru yang sederhana namun kokoh,
Banyu Setiawan sedang tertawa. Di layar ponselnya, wajah Laila Alghamdi balas tertawa, kini tanpa beban kesedihan yang dulu selalu membayanginya. Mereka berbicara bukan sebagai mantan majikan dan pekerja, tetapi sebagai dua sahabat yang terpisah jarak, berbagi cerita tentang hari-hari mereka. Obrolan mereka ringan, tentang panen padi dan rapat dewan direksi. Tidak ada janji, hanya sebuah hubungan tulus yang lahir dari cobaan terberat. Saat panggilan berakhir, Banyu meletakkan ponselnya dan menatap matahari yang mulai terbenam di ufuk barat, memancarkan warna keemasan di atas tanah kelahirannya. Ia telah dihadapkan pada pilihan antara kekayaan instan dan sebuah ikatan yang rumit. Ia akhirnya menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah 1 miliar rupiah di rekening bank atau sebuah istana di negeri orang. Kekayaan sejati adalah kebebasan untuk memilih jalanmu sendiri dan keberanian untuk memperjuangkan nilai dirimu. Sebuah harga yang telah ia bayar lunas. Dan begitulah akhir dari perjalanan Banyu. Ia mungkin tidak pulang dengan membawa 1 miliar rupiah, namun ia kembali ke kampung halamannya sebagai seorang pria yang jauh lebih kaya akan harga diri, keberanian, dan kebebasan. Di tanah kelahirannya, ia membangun hidup baru di atas fondasi kejujuran, sambil tetap menjalin persahabatan tulus dengan Laila, seorang wanita yang juga menemukan kebebasannya sendiri ribuan kilometer jauhnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan kemerdekaan untuk menentukan nilai diri kita sendiri. Tentu saja, cerita yang baru saja Anda saksikan adalah sebuah karya fiksi, namun dirangkai serealistis mungkin agar kita semua bisa memetik pelajaran berharga di dalamnya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah setia menonton dan menemani perjalanan Banyu sampai akhir. Kira-kira, hikmah apa yang paling berkesan untuk kalian dari cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan subscribe jika kalian menikmati ceritanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.